Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mang Cek Bice, apa kabarnya pagi hari ini? Kembali kami menyapa langsung live dari Studio Dopal TV. Memang punya kita tentunya di program kesayangan kita Halo Palembang, yang tiap hari ini ngadirkan narasumber yang luar biasa, yang bakal ngejuk ke informasi kita nih biar makin pinter Mang Cek Bice, dan juga tentunya inspirasi nih biar makin semangat dalam menjalani hari-hari, mungkin mendapatkan insight-insight baru dari Halo Palembang ini, dari narasumber-narasumber. Ada baik hal-hal baru yang bisa kita gawe ke. Nah, hari ini Selasa 26 November H-1 sebelum kita nyoblos besok. Siap-siap ya. Benernya masa tenang ini Haga ya. Cek Susan lah dari semalam sholat malam, yasinan, kira-kira jangan sampai salah pilih untuk besok. Oke. Karena bakal jadi penyesalan untuk 5 tahun ke depan. Wow. Karena memang pentingnya suara itu satu. Benar. Iya. Soalnya 5 tahun sekali cuma dipenting. Karena memang siko suara tuh sangat berpengaruh Mang Cek Bice ya. Walaupun mungkin bagi kita cuma siko suara gitu nih kan. Tapi kalau siko mikirnya Cek itu ujungnya banyak kan. Benar. Dan sekali lagi juga jangan sampai golput ya. Betul. Itu juga meminimalisir namanya kecurangan pada saat pemilihan KG, perhitungan suara dan lain-lain. Jangan lupa ke TPS lah Mang Cek Bice. Pastikan lah terima nih undangan-undangan dari RT ya. Dan bisa juga bawa KTP sebetulnya. Di data-data ya yang memang belum ada, yang begawi di rumah, karyawan mungkin yang pengusaha ya. Betul. Harus diisi gelo, jangan sampai golput ya. Nah, untuk kemajuan Kota Palembang, Sumatera Selatan. Nah, dulur-dulur yang mungkin lagi di luar kota, di luar negeri atau di luar angkasa, baliklah. Baliklah. Jangan di luar. Karena nggak wacak milih di luar kan? Harus ke sini. Beda wong, manusia bukan? Bukan. Alien datanya. Nah, dan tentunya pemirsa, setiap harinya ini Halo Palembang menghadirkan orang-orang yang luar biasa, yang pastinya berkompeten di bidangnya ini ya. Ngomongin berkompeten di bidangnya, ini banyak sekali profesi yang bisa kita emban dari setiap yang kita ambil ilmu-ilmunya ya. Salah satunya yang hadir hari ini sebenarnya multi talent ya. Betul. Galo-galo diambilnya. Galo-galo. Emang mau pinter ini ya. Arsitek desainer galo-galo aja. Dan bisa nyanyi juga ini, luar biasa. Singer. Siapa mesin jahit aja. Iya. Singer. Tapi tidak single. Tidak single. Sudah double. Sudah double. Iya. Yang single siapa yuk? Single ada tetangga sebelah. Oh iya. Sebelahku. Nah, Mang Cek Bice, tema kita memang adalah desain arsitektur untuk kehidupan sehari-hari, fungsionalitas dan estetika. Jadi ini hari kan sebenarnya kalau kita bangun rumah, tidak lagi pening kita tuh nak ngeset dewe, ujung-ujungnya kita mentok nih kan. Benar. Dan pasti desainnya beda nih. Benar. Mungkin peletakan Feng Shui ya, kalau ada sesuai Feng Shui mungkin, sesuai bener. nilai-nilai estetika. Nah, inilah jasa arsitek yang berperan di sini. Jadi jangan berejo dewe. Salah satunya itu rumah ya adalah tempat yang ternyaman bagi kita kembali. Betul. Untuk pulang setelah kerja sampai. Jadi memang harus ada nyaman, butuh yang namanya arsitek ini. Betul. Siapakah dia? Ini ada KAR Desi Natalia IAI, arsitek and CEO Build Home Palembang. Wow, AR ini arsitek. Saya baru tahu juga ternyata AR arsitek ya, bukan DRW. Angkatan raud. Bukan. Udara. Halo Kak Desi. Hai, selamat pagi. Pagi Kak Desi. Sudah sarapan Kak Desi? Belum. Oh, belum. Tapi tetap semangat. kan? Soalnya ketemu sama 2 presenter yang semangat pagi ini. Kak disiap ke Kak. Tinggal pilih bagi ada menunya di sini. Siap. Lagi kita sarapan habis ini ya. Nah, Kak Desi ini adalah seorang arsitek dan juga CEO Mang Cek Bice dari Build Home Palembang. Mungkin kalau kita ngomongin soal arsitek nih Kak Desi ya, itu tuh sebetulnya fungsi atau perannya tuh di mana Besi? Apakah memang cuma memberikan desain atau apa yang selama ini sudah dijalani? Sampai pembangunan kah? Betul. Fungsi arsitek ya. Fungsi arsitek itu ya yang paling utama membuat konsep perancangan, terus juga membuat desain, merencanakan dari awal, terus juga menginterpretasikan apa yang klien mau gitu. Yang punya rumah tuh mau seperti apa. Kadang-kadang kan orang mau bangun rumah bentuk gini tapi dia nggak bisa jelasin seperti apa, karena yang bangun kan kita pakai jasa tukang gitu kan. Nah, disitulah peran arsitek untuk menginterpretasikan sebuah desain ke dalam
bentuk gambar dan nantinya akan dibangun. Gitu. Oke, Kak, arsitek itu cuma sekedar gambar Kak atau tahu juga Kak? Ini kan kadang-kadang kaget dengan yang bangun ini agak tidak paham. Arsitek ini cuma baca gambar be. Kami yang bangun yang agak susah. Nah, baik itu saluran-saluran atau apa itu. Ketebalan Iya, itu ya, arsitek ya. juga ini Kak. Ya, paham kalau juga. arsitek itu sebenarnya dia ilmunya itu adalah ilmu teknologi sama ilmu seni. Jadi kita bukan Oke. cuma sekedar bikin yang bagus, tapi harus yang paling utama kokoh. Makanya setiap arsitek itu dia belajar lebih ke teknik ya, bukan lebih ke seni. Artinya teknik itu dari segi pembangunan harus mengutamakan keselamatan Iya. pengguna bangunan, harus mengutamakan keamanannya, konstruknya seperti apa, lingkungan sekitarnya seperti apa, kondisi tanah dan macam-macam. Kompleks berarti ya. Kompleks. Kak Desi. Makanya dia kuliahnya lama dan susah. Oh, susah. Anyway, ini sejak kapan ini Kak Desi? Kok milih arsitek sih Kak? Sebenarnya nggak sengaja sih. Oh, Nggak sengaja ya. Nggak sengaja. Ada ceritanya nih. Iya, Pak. iya. Nggak, sebenarnya ya namanya kita dulu pasti semua, saya rasa anak kecil kalau ditanya cita-citanya apa sih ngomongnya dokter. Betul. Bener kan? Tapi memang kita harus jeli bakat kita tuh sebenarnya di mana. Gitu. Saya dulu nggak pernah berpikir bakal jadi arsitek. Tapi waktu ternyata namanya nasib tidak jadi dokter, mikir apa ya jurusan yang keren gitu loh. Pas ngeliat arsitek keren nih. nah, pinter gambar dong Kak berarti Kak? Ya dulu tuh emang dari kecil suka juara mewarnai segala macam, ikut lomba-lomba, tapi nggak ngeh gitu bahwa bakatnya ke situ, bakatnya ke seni itu. Akhirnya ngelihat aja keren arsitek apa deh, akhirnya masuk di situ. Wow. Gitu. Luar biasa, Jadi ya. tadi ngobrol-ngobrol sedikit sudah hampir 13 tahun ya Kak? Iya, Di- dari lulus ya langsung jadi arsitek. Wah, oke. Kalau yang tersulit menurut Kakak sebagai arsitek itu apa sih Kak? Pembangunan apa sih Kak? Maksudnya dalam mendesain. Iya, mendesainnya. Yang tersulit itu adalah budgeting ya. Yang pertama budgeting, Oh yang iya, sulit galau itu yang Kak. Memang kedua- kalau soal duit gue. Memang kalau Artinya- budgetnya banyak, tidak bakal sulit. Nggak bakal itu sulit. bisa. Iya, iya. Aman. Yang sedikit ini nak, yang agak artinya susah. gini, artinya gini, kita itu kadang susah untuk mengelola ekspektasi klien. Jadi gini, ada klien yang pengen rumahnya bagus, mewah, luxury, tapi budgetnya minim. Nah, itu peran arsitek tuh gimana dia muter otak Oke. dengan budget yang sekian, tapi hasilnya misalnya budget 500 juta, hasilnya kelihatan 2 miliar. Nah, Oke. itu peran arsitek di situ. Bener-bener. Wow. Misalnya, Gitu. Kak, aku ini ada rumah tipenya tipe 45, tapi pengen dibuat seperti luas seperti lapangan bola, bisa nggak Kak? Kadang-kadang kan, Seperti ya. iya seperti ya, itu balik Berarti lagi. masuknya itu harus luas kelihatannya Iya, kan. kayak. cuman arsitek itu nggak ada ilmu cenayang sih ya. Iya. Iya, bukan sulap ini. Iya, iya. Benar-benar Sulap, iya. Harus ya kita begawe sesuai Istilahnya dengan ini itu ya. trik-triknya gitu Iya. ya Kak ya, yang dimainkan sama arsitek sehingga bangunan itu lebih nyaman. Iya, ya, betul. seperti itu. Nah, Kak Desi ini kan di depan namanya ada AR nih ya. Berarti ini bukan cuman lulus kuliah selesai. Bukan. Berarti ada satu jenjang profesi lagi yang diambil nih. Iya, kalau sekarang untuk menjadi seorang arsitek tuh ada melewatin tahapan-tahapan ya. Jadi seorang arsitek ketika dia kuliah, dia namanya adalah sarjana arsitek setelah lulus, tapi dia belum bisa dibilang arsitek. Arsitek bisa dibilang arsitek ketika dia sudah memiliki lisensi. Nah, untuk mendapatkan lisensi itu ada banyak sekali yang harus kita lewatin, seperti kita harus ikut kode etik, masuk dalam organisasi IAI, Oh, IAI. lalu ada yang namanya PPR untuk sekarang ya, terus juga ada rekomendasi-rekomendasi dari arsitek senior gitu loh, terus ya terakhir ujian lisensi. Berapa lama itu Kak prosesnya? Sebenarnya nggak ada waktu ya untuk proses mengambil lisensi itu ya, tergantung si arsiteknya gitu loh. Kalau dia merasa itu perlu cepat ya ditargetkan gitu. Oke, nah kalau untuk perbedaan Kak, kan banyak juga masyarakat ini sudah bangun-bangun bae dah, iya yang penting ada atap, ada apa gitu kan ya. Nah perbedaannya Kak, dan dari kenyamanannya maupun dari keselamatannya kita bangun sesuatu itu dengan pakai arsitek atau enggak? Ya pasti beda ya, meskipun mungkin ada yang beruntung juga nggak punya ilmu tapi waktu dia bikin iseng-iseng ya oke lah nyaman-nyaman aja, pasti beda karena kan ilmu arsitektur tuh kan banyak ya elemennya, dari pola ruang, dari bentuk ruangannya, dari fungsinya, terus juga
keterikatan zonasi ruangan-ruangannya seperti apa, karena itu sangat mempengaruhi psikologi yang punya bangunan. Kayak misalnya aja tadi kita sekilas feng shui, heng shui, feng shui, hong shui itu sebenarnya nggak dipelajarin di teknik ya, itu lebih ke apa sih sekarang tuh kayak aksesorisnya lah ya. Ya misalnya kalau kayak kita tidak mendesain pakai orang yang ahli, pencahayaannya seperti apa, sirkulasi udaranya seperti apa gitu, terus dari ruang tamu. Terus ada ini, apa namanya, sering kita lihat di dalam sebuah rumah ada ruangan mati. Nah, kan sayang kalau ada ruangan mati. Ya kan, kalau orang desain di kamar, terus ada satu ruangan yang sebenarnya jadi ruangan mati. Nah, itu akan lebih efisien kalau didesain sama arsitek gitu. Tidak ada ruangan mati pasti. Ya, semuanya terfungsi dengan baik, iya. Betul. Itulah pentingnya kita menggunakan jasa arsitek nih ya, Bang CBC ya. Nah, kalau ini mengenai Build Home sendiri nih, Kak Desi, ini apa sih Build Home ini? Ya, itu perusahaan yang saya bangun dari, sebenarnya dulu saya berdiri sendiri ya, atau mungkin freelancer lah. Tapi tahun 2019 saya berani membuka perusahaan sendiri gitu. Jadi dia di dalamnya ada beberapa divisi, ada developer, ada konstruksi juga, ada konsultan, arsitek, dan satu lagi interior. Wow, lengkap ya, berarti udah main ke properti juga nih. Iya dong, harus lah. Iya. Nah, kalau Kak Desi lihat di Palembang sendiri, Kak, sepenting apa sih atau tuh sebanyak apa orang-orang di Palembang ini interest dengan pemakaian arsitek, jasa arsitek sendiri? Kalau kita lihat sebelum ini aja ya, perbandingannya sebelum COVID sama setelah COVID ya. Kalau sekarang saya lihat masyarakat Palembang ini sudah makin kesini tuh makin paham bahwa sebenarnya arsitek itu perlu gitu ya. Kalau di zaman dulu kan, ya sekarang itu mungkin itu juga terbantu dengan informasi-informasi yang kita sekarang sudah gampang dapat ya. Kalau zaman dulu kan orang dengar kata arsitek aja udah ngeri ya kan. Ini pasti mahal nih, desain segala macem. Tapi karena informasi yang udah kita terima itu udah gampang, jadi masyarakat juga, baik yang kaum milenial, baik yang sudah mature, yang dewasa, yang tua sekalipun, mulai apa ya, mengerti gitu loh, ternyata nggak sengeri itu gitu. Betul dan memang perlu ya untuk penggunaan jasa arsitek itu sendiri. Nah, balik lagi ke Build Home nih, Kak Desi, ini kan udah dari 2019 ya untuk bergeraknya sendiri. Sekarang berarti fokusnya di mana nih? Apakah memang akan dikembangkan lagi ke divisi-divisi lainnya, apa memang yang jalan ini? Untuk sekarang ya yang ada dulu ya, saya kuatkan akarnya. Karena ya memang properti itu kan sebenarnya luas ya, tapi ya divisi yang ada di dalam ini saya rasa udah cukup ya untuk aspek semuanya lah, saya rasa. Berarti udah bangun beberapa perumahan ini Kak Desi di Palembang? Ya. Bergerak di mendesain, subsidi membangun. Atau perumahan komersil? Ya, kalau pembangunan saya komersil, semuanya komersil. Tapi kalau untuk mendesain ada yang subsidi, ada yang komersil, ada yang rumah tinggal, ada yang kantor. Semua ada yang hotel, ya. Ada hotel juga ya. Hotel juga ya. Semua di Palembang atau merambah ke luar Palembang juga? Sementara di Palembang ya. Karena kan kita harus harus kita lihat, harus gitu hadir loh, ya di situ ya. Iya, harus kita pantau lah ibaratnya. Wow, luar biasa. Ini seru banget ya Mang CBC. Seru banget. Iya. Nget ya. Seru banget Nian nih Cek Susan. Iya. Nggak kada. Jadi kita bakal balik lagi di segmen kedua dan ketiga Mang CBC dengan Kak AR Desi Natalia IAI. Ini adalah arsitek. Nah, ini kita bakal banyak dapat ilmu ini mengenai desain ya, dan juga mengenai mungkin pembangunan rumah kayaknya karena di situ juga ada Build Home Palembang yang sudah bergerak dari 2019. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Pemirsa, terima kasih masih di Halo Palembang. Kita masih bahas-bahas tentang desain arsitektur ya, desain rumah, kantor maupun yang lain-lain. Ini bersama Kak Desi, AR Desi Natalia IAI, seorang arsitek cantik, luar biasa, mempunyai salah satu CEO Build Home
Palembang. Siapa yang nggak tahu Bilhom? Sudah banyak ini ya Kak ya, yang dibangun sama Bilhom ini, boleh di spill sedikit? Wah. Yang dibangun Didesain, banyak ya. Rumah-rumah tinggal, ada perumahan juga, kantor. terus kantor, Hotel tadi katanya. hotel. Itu di 2017 ya. Waktu saya masih belum bangun Bilhom. Oke, nah itu punya orang semua Kak? Punya orang Nah, semua. kalau punya kakak sendiri? Ada. Pasti ada kan? Ini Bilhom ini ada bisnis dong. sendiri, pasti Iya ada dong. bisnis lain. Iya, di kita itu harus harus semakin hari itu semakin bergerak maju gitu ya. Iya. Jadi ini kebetulan join ya. Kita ada perumahan di Parameswara, di Jalan Parameswara, di jalan utama, pinggir jalan gede. Wow, mantap. Namanya Lindy Park. Cuman itu perumahan eksklusif. Cuman 76 unit, tapi perumahan mewah ya. Mungkin akan jadi salah satu perumahan yang termewah juga di Kota Palembang ya. Keren. Parameswara ini di daerah arah ke Musi 2 itu ya? Iya, betul. Macan Kumbang. Ya, Macan Iya, Kumbang. yang di sebelah Cafe Space Apotek 24 itu loh. Wow, keren. Pinggir jalan besar persis. Ini progresnya udah Sampai berapa mana persen tuh? ini? Kalau progresnya sih itu dari sekarang kita lagi mau bangun gate, terus kita saluran kita bangun, kita perhatikan supaya jangan nanti next ke depan ada masalah, Iya, banjir segala macam. Betul. Tapi Padat daerah- soalnya kan Kak di situ ya. Kenapa? Agak padat juga kan untuk masyarakatnya ataupun Iya, karena kan mobilitasnya. emang lokasi di situ kan lokasi primer banget ya, Iya. gitu. Jadi memang harus juga dalam membangun juga kita harus hati-hati juga, gitu. Wow. Boleh kalau mau Iya. pesan Kalau satu-satu? kisarannya, Iya. kisaran harganya Dua-dua, Kak? Mika. Oh iya. Kisarannya Kak, kalau sudah ngomong eksklusif ini. Oh Kak? gitu. Iya. Ya dia start from 1,9 Oh, sampai 3,4. Tipe? Yang 1,9 M itu tipe 84, 2 lantai, terus ada tipe 125, 2 lantai juga, dan tipe yang paling high class itu tipe 218, 3 Kau nak ngambil lantai. yang mana? Tipe berapa kok? Luas tanahnya berapa Kak? Fasilitasnya yang paling penting. Apa Apa tuh? Kolam renangnya luas banget. Keren. Gitu. Jadi memang kita sudah siapkan untuk Olahraga kalau ya. orang-orang eksklusif di Palembang itu kan kolam renangnya juga harus sesuai gitu. Ada untuk anak, ada untuk dewasa dan panjang. Jogging park Ada dong. Wow, keren. Lapangan Apa basket. tuh namanya? Lindy Lindy Park. Lindy. Lindy Park. Wah, kalau target kira-kira sampai kapan itu? Sudah bisa Ya dari sekarang bisa sih kalau mau dibeli. Nggak, maksudnya pengerjaan kita tuh Iya. kalau bisa dalam 2 tahun kita beresin ya gitu. Nggak mau lama-lama juga sih. Supaya kita bisa buka lahan yang lain lagi gitu. Oke. I Oh, see. berarti awas hari Senin harga naik. Kayak gitu. Iya, Oh enggak, bukan. kita kita nggak begitu. Oh, tidak ya. Pokoknya kita buka hampir mau habis nih sudah. Wah. Terbatas ya kayaknya. Iya. Terbatas ya, luar biasa. Limited edition. Limited edition. Nah, Tapi baik. kawasannya memang bebas banjir ya di situ ya. Sebenarnya nggak bebas banjir juga ya, cuman kan ya itu PR kita bagaimana kita mengikuti yang pertama peraturan bangunan. Kita siapkanlah saluran-saluran yang baik, yang benar-benar pembuangan berfungsi ya, gitu loh. Dan kita juga kan di sini membantu pemerintah juga gitu. Iya, Untuk iya. Di daerah Musi 2 itu kan kalau kita lihat salurannya kan Berantakan masih ya? bukan berantakan sih, mungkin ada yang masih harus diperhatikan lagi gitu loh. Oh iya, jadi mengakibatkan banjir lah ya, baru sedikit lah banjir. Iya, karena kan orang Tapi daerah situ tuh sebenarnya Musi 2 nggak banjir sih, namanya daerah bukit ya. Iya. Kalau bukitnya aja udah banjir tenggelam dong. Benar, Palembang ya. agak tinggi ya berarti. Iya. Wah, mantap itu. Lindy Park, nah daerah Parameswara pemirsa itu Yang lagi eksklusif. nyari-nyari rumah. Ini mungkin benar. Jadi iklan nih kita di sini ya. Iya. Mumpung ada ownernya. Iya. Nyicil bisa nyicil ya? Boleh. Ah, iya. Jadilah nambahin cicilan. Daripada dikontani kan. Iya. Boleh kan kontani Boleh, kan? jangan. Iya. Nggak boleh ngontan nih. Nyicil aja. Nyicil bela. Urusannya, Oke. Kak Desi kan setiap saat lah ya bangun atau desain punya orang. Iya. Nah, itu kalau desain rumah sendiri, itu gimana sih Kak perasaannya? Kata orang kan kalau dokter tuh kadang mengobati diri sendiri tidak bisa. Tidak bisa. Bagaimana kalau seorang Ya, arsitek? seperti kita ngobrol tadi ya, saya pernah waktu bangun rumah tuh kesulitan.
budgetnya jadi kayak apa over gitu loh. Karena ya namanya arsitek kan kita kalau ketemu klien nih, kita sebenarnya dalam mendesain itu dapat ilmu dan pelajaran juga dari klien-klien yang kita temuin. Artinya tuh misal saya ketemu sama klien ini, saya pengen rumahnya tuh begini loh, dia kasih kita beberapa referensi karena dia nggak ngerti kan mau seperti apa. Nah waktu kita melihat itu kita kan kepikiran, iya ya keren juga ya. Iya kalau begini-begini, jadi waktu saya mendesain rumah tuh kayak bongkar, pasang, bongkar, jadi kayak ngerasa nggak puas gitu. Tapi ya mau nggak mau harus di make decision lah gitu. Benar. Jadi kalau bosan tinggal ganti ya. Betul. Dan akhirnya memang desain sendiri ya untuk rumah. Desain sendiri. Betul. Cuman memang kalau orang yang punya, kalau saya pelajari ya, orang yang punya karakter cepet bosen, itu better di dalam rumah dia bikin yang namanya open room gitu. Jadi kayak kita masuk tuh nggak usah terlalu banyak sekat. Jadi mainin aja di interior. Bosen, interiornya ganti gitu. Jadi sekatnya pakai partisi-partisi gitu loh. Ya. Jadi dikosongin aja ruangannya. Saya termasuk orang seperti itu. Saya senengnya masuk rumah tuh plong. Iya, kelihatan gede ya. Iya. Karena kecil rumahnya kan. Jadi pengennya plong. Nah, boleh dong Kak Desi kasih tips apa sih yang buat nyaman di rumah itu, terus peletakannya baik itu ruang tamu atau kamar kayak gitu biar kelihatannya lebih luas dan nyaman. Yang pertama itu yang paling penting sebuah bangunan itu harus fungsinya dulu ya. Jadi kita jangan mendesain misalnya pokoknya ruangannya ada 6 tapi nggak tahu fungsinya buat apa gitu kan. Yang pertama fungsinya dulu. Setiap ruangan itu harus terpakai dengan baik gitu. Jadi kalau misalnya nih ada orang yang pengen ada ruangan gym ya, tapi dia nggak pernah pakai gitu. Better dia gabung atau dia taruh misalnya dia punya kolam renang atau dia taruh aja di sekitar kolam renang alat-alat gym. Atau misalnya pengen punya karaoke room tapi dia nggak pernah pakai si karaoke room itu. Ya harusnya dia gabungkan aja di ruang tengah, terus dipasang aja begitu. Jadi efisiensi dari segi fungsi ruang, terus juga zonasi. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita punya rumah itu kan mempengaruhi psikologi yang punya rumah. Kalau misalnya kita berkeluarga, misalnya punya anak-anak nih, anaknya 3, 4, oke kalau kecil-kecil masih bisa diatur. Kalau dia nggak bisa mendesain zonasi yang baik, itu nggak ada titik kumpul di tengah. Jadi yang punya rumah masing-masing gitu loh. Tapi kalau didesain dengan bagus dan ada yang namanya titik kumpul, jadi hangat ya, suasananya juga hangat. Kalau dan nggak ada titik kumpul kayak kos-kosan jadinya ya? Iya kan masing-masing. Nah, ditagih dong tiap bulan berarti. Tok kan dewe di kamar. Terus juga kita harus mendesain itu ramah lingkungan. Jadi kalau bisa kita pakai ceiling yang tinggi, tergantung ya. Kalau misalnya kita mau hemat energi, kita pakai yang ceiling tinggi. Kita banyak bukaan-bukaan jendela. Terus kalau misalnya kita juga ngerasa aku nggak mau deh, nggak mau buka-buka jendela, ya ceilingnya direndahkan. Kalau pakai AC ya supaya lebih hemat juga penggunaan AC gitu. Terus posisi pintu, material bangunannya, kaca-kaca, bentuk bangunan, taman, ruang-ruang hijau, itu harus kita perhatiin. Banyak ya yang sirkulasi, warna, banyak sebenarnya. Tapi yang paling penting bukan apa yang bagus ya, bagaimana si pengguna bangunan itu merasa nyaman. Ada yang nyaman misalnya, ada yang nyaman nih misalnya di kamar dia nggak mau ada toilet di dalam. Kan ada begitu kan, itu, karena dia nggak mau ada yang basah-basah, lembab, atau dia tidur nggak mau ngelihat ada toilet. Ada yang seperti itu. Ada ya juga yang saya pokoknya nggak mau keluar dari kamar habis mandi segala macem. Nah jadi sebenarnya yang paling utama adalah kenyamanan sih. Dan itu sesuai selera masing-masing. Iya. Benar-benar. Nah kalau tren yang ada sekarang nih Kak Desi mengenai desain ataupun arsitektur itu sekarang tuh lagi kemana sih arah trennya? Kalau sekarang ini kan kayak saya ya, balik lagi saya yang mendesain Lindy Park itu, saya mengcombine konsep Art Deco sama bangunan modern sama sedikit industrial. Nah jadi kalau saya lihat sih kalau sekarang tuh Art Deco tuh kalian pernah lihat yang bangunan yang lengkung-lengkung? Itu kan sekarang lagi musim banget. Terus yang begini, ya kan? Nah itu kan lagi musim banget. Cuman ada jebakan Batman-nya. Kalau kita benar-benar pure pakai konsep Art Deco secara pure gitu, lama-lama kalau tidak dirawat bangunannya itu bisa terlihat kuno dan
kusam gitu. Makanya saya Benar. pikir ini harus dikombinasi nih sama yang modern, sama yang industrial, pakai roster segala macem gitu. Jadi dikombin supaya ngelihatnya tetap cantik gitu loh. Iya, benar. Oke. Kayak di luar negeri itu kan warnanya putih. Apa sih istilahnya itu Kak? Kalau White House ya. benar-benar White House kayak gitu kan ya. Ada yang orang katanya klasik. Ya, kalau klasik itu sepanjang masa ya. Iya, Mau 100 benar. tahun pun dia tetap Tetap. kelihatannya oke gitu. Cuman ya dari segi budget lebih mahal pasti. Kalau lebih baik untuk bagian depan Kak, itu di maintenance-nya itu berapa lama sekali sih Kak bagusnya? Dicat, di apa? Tergantung materialnya. Jadi kalau kita mau pakai semakin mahal si harga material, Iya. semakin panjang waktunya untuk maintenance. Jadi kayak cat gitu ya. Iya. Kalau misalnya ada yang fasad cuma sekedar cat, ya kita pilih cat yang paling bagus gitu loh. Bukan harga yang paling tinggi. Kadang-kadang kan ini yang paling mahal bagus, belum tentu. Jadi dilihat juga kandungan catnya seperti apa untuk eksterior, apa untuk interior yang water shield atau yang biasa gitu loh. Betul, karena yang lebih mahal banyak. Ya. Iya. Yang penting budget itulah. Betul. Iya. budget Kalau itu ada masuk duit ya. itu selesai Iya, lah. iya. Aman galau ya Kak Desi. Kalau sekarang ini kan tren rumah-rumah di perumahan itu kan selalu nempel nih kan dengan rumah sebelahnya. Terus ya mungkin karena Sedinding, nambah lagi optimal lahan ya. dindingnya. Nah itu kan salah satu akibatnya jadinya membuat gampang bocor ya untuk ngerembes Atap ya. atap dari atap. Nah itu kira-kira ngakalinnya gimana ya? Kalau misalnya sekarang itu kan ada beberapa perumahan yang tipe couple, ya couple. Jadi itu juga kemarin saya agak berdiskusi sama partner. Saya tuh pengennya dalam setiap rumah tuh paling enggak ada sirkulasi sedikit lah, paling enggak Ya. 70 cm atau 80 cm, karena yang namanya perumahan itu kan dia dempet Dempet gitu sekarang ya. semua Kalau dari rata-rata segi ya. kesehatan kan jadinya tidak maksimal ya. Nah, sebenarnya yang tadi kalau kebocoran itu tergantung tukangnya sih ya. Kalau memang terus juga dari bentuk atap itu pengaruh. Pengaruh ya. Ya, karena atap itu kan ada derajat kemiringan. Jadi kalau orang misalnya mendesain tidak mengerti, tidak paham, jadi misalnya kemiringan berapa derajat gitu, air itu kan tidak cepat ngalir ke bawah Betul. gitu. Terus juga sambungan antara satu sama yang lain, baru material atap yang dipakai seperti apa, rangkanya seperti apa gitu. Wow, dan ini lengkap ya, seorang arsitek ini bisa mengetahui dan juga menguasai semua Iya, ilmu-ilmu ini loh Cik Susan ya. Benar, karena mereka itu mendesain memang sesuai fisik nanti jadinya seperti apa. Ya, dan kalau masa- kita misalnya ngasih gambar nih sama ke klien, ya harus persis sama gitu. Jangan sampai ada yang beda. Dan lengkap dengan rekomendasi material, rekomendasi mungkin Iya, semua. merek-merek. Tapi itu adalah perjanjian ya, perjanjian Iya, iya. kontrak seperti apa. Ada yang cuma sebatas desain, Oke, ada yang beda-beda ya. sampai ke rap, Iya, iya. budget gitu. Sampai paket apa ya? Iya, Kayak tergantung beda paket-paket ya. Iya. Betul. Paket wedding ini. Iya. Kan ada juga arsitek Benar, paketnya. benar. ada ya. Skincare aja ada paket kan? Iya. Nah, kalau pernah nggak sih ketemu klien yang minim budget, tapi hasilnya ternyata mereka puas banget dan wah, Kak. Saat itu. Pernah ya. Gimana itu Nah, kebetulan case-nya? nih saya dapat klien ini baik-baik semua ya, itu keberuntungan ya. Tapi ya kita juga nggak ada manusia tuh yang sempurna lah Iya, ya. benar. Apalagi kita kan bekerja tim, bukan perorangan bukan ya. perorangan. Jadi ada klien yang sekarang itu saya juga ya di luar ekspektasi ya. Rumahnya itu saya pikir bakal biasa aja. Tapi waktu saya datang, kok jadi keren ya gitu. Ada itu. Rata-rata ngedesain ataupun arsitek ini di rumah yang emang baru dibangun atau emang rumah udah jadi juga? Direnov Kak lagi. Desi ngambil alih. Kalau saya tuh sebenarnya agak trauma ya kalau merenov. Ini apa? Ke desainnya atau ke pembangunannya? Dua-duanya. Kalau desain itu ya itu challenge-nya arsitek, ya kan? Bagaimana dia mendesain misalnya rumah ini mau dipugar lah, direnovasi ya. Itu challenge terbesar, tapi ada happy-nya di situ dibanding dengan rumah yang kosong itu
challenge-nya nggak terlalu gimana gitu loh. Jadi kayak kalau kita main game itu sudah ada duluan puzzle-puzzle-nya di situ kan. Jadi kita tinggal nyusun, harus finishing-nya harus baik gitu loh. Beda dengan kita main game mulai dari awal kan. Nah, terus kalau untuk proses pembangunan saya tuh rada trauma dengan yang namanya renovasi karena kita harus apa ya? Kita nggak tahu nih kondisi bangunan yang sebelumnya seperti apa. Kita renovasi, mungkin dia punya dampak sama kayak manusia, ya kan? Kalau misalnya dia badannya udah begitu, terus dia operasi apa kan ada efek samping atau ada apa dia ternyata. Nah, efek samping itu yang terjadi yang di luar ini kita, di luar apa ya, di luar pemikiran kita gitu loh. Jadi jatuhnya kita yang salah gitu loh. Makanya saya agak-agak takut dengan renovasi gitu. Tapi kalau ya dibongkar lagi ya. Iya, karena pasti itu punya penyakit. Pasti ada penyakit baru gitu. Ya salah-salah kita yang kena ya. Roboh tiba-tiba. Karena ya udah pengalaman ya, dari pengalaman kita belajar gitu. Nah, itu ada tuh Kak di berita waktu itu. Rumah besar 2 tingkat terus tiba-tiba roboh. Iya, Itu biasanya kenapa tuh Kak? Kalau saya tuh kalau ngelihat yang begitu kayak merinding gitu loh, jangan sampai amit-amit gitu ya. Itu dari segi konstruksi ya. Itu mungkin dari pondasinya nggak kuat, besinya, tiangnya, kolomnya, strukturnya, karena itu elemen yang paling penting, struktur bangunan itu. Dari pondasi itu ya Kak? Pondasi kedalamannya seperti apa, dia pakai pondasi tipe apa, besinya sebesar apa, lebar kolomnya berapa, selupnya berapa, beban di bangunannya gimana. Terus ada tanah yang lembut gitu ya, tanah yang rawa. sebenarnya yang sebenarnya dia tidak bisa dibangun untuk high rise misal 3 lantai nggak bisa, dipaksa gitu meskipun pondasinya udah dalam ya nanti akan mengalami penurunan juga gitu. Jadi memang harus kita cek dulu kondisi tanahnya seperti apa. Dan itu kan banyak juga ya di Palembang ya Kak Desi, maksudnya tanah-tanah rawa yang ditimbun itu juga berpengaruh kepada kita sebagai arsitek untuk berdesain bangunan ini. Iya, pengaruh banget. Sangat ngaruh ya. Tanah itu yang paling utama ketika kita ngelihat itu base-nya gitu loh tanah. Oke, makanya orang sampai ditimbun berapa truk mungkin ya supaya dia kokoh. Keras ya. Wow. Keras, kokoh dan tahan lama. Wah. Iklan apa? Iklan semen dong. Bukan semen tapi ini Kak. Iya, Salahnya. iya. Kita bakal balik lagi di segmen ketiga masih dengan Kak Desi, seorang arsitek dan CEO Build Home. Jangan kemana-mana. Pemirsa, balik lagi tadi Halo Palembang, setiap harinya ini memberikan informasi-informasi anti hoax yang luar biasa pastinya dengan narasumber-narasumber, salah satunya dengan Kak Desi, arsitek Wong Palembang. Wah, ini ya. Dan sudah banyak ini pasti dikenal oleh Mang Cek Wong Palembang. Benar ya. Tadi hari ini kita di Halo Palembang ini nunjuk informasi anti hoax dan informasi anti bocor. Anti bocor. Tadi lah Nunjuk tahu kan. Tukang chat apa Kak Desi? Yang jelasnya juga ini Kak Desi juga ada perumahan eksklusif. Nah, di daerah Parameswara, Lindy Park. Nah, siap-siap di Palembang ya. Kita senang ini sudah banyak perumahan-perumahan yang eksklusif. Jadi memang kota Palembang ini semakin berkembang, semakin maju ya. Mall-mall juga kulihat tenan-tenannya luar biasa ya. Wah, sudah yang berbrand-brand. Iya, betul. Pokoknya banyak lah tadi. Salah satunya juga tadi apa Kak? Ada pakai brand yang Marhen itu Kakak juga ya? Iya. Karena bukan cuman bergerak sebagai membangun sebagai arsitektur, tapi juga ada di interior desain juga nih. Benar. Ya. Ini emang seirama, sejalan atau punya ilmu yang berbeda lagi nih kalau interior? Sebenarnya kalau interior itu ada ilmu lagi ya. Tapi yang namanya arsitek kan dia paling nggak paham gitu lah. Sama kayak ilmu sipil. Jadi bukan artinya arsitek tidak menguasai struktur. Kalau struktur kan lebih ke ilmu sipil, tapi setidaknya at least si arsitek harus punya dasar gitu loh. Jadi karena si arsitek ini ilmunya tuh mencakup dasar-dasar yang banyak tadi, jadi sebenarnya dia bisa loncat kemana-mana gitu loh. Karena arsitek itu adalah ilmu yang paling tua di dunia. Yang paling tua, boleh deh di searching. Arsitek adalah ilmu tertua di dunia yang pertama kali, baru dokter. Oke. Gitu. Bukannya Jadi yang kedua Kak ya?
Yang pertama. Iya, yang pertama setahu aku ilmu mencintai. Oh iya. Tapi kalau mencintainya salah bisa jadi yang kedua. Iya, iya. Oh iya. Karena ada yang ketiga tadi. Pisah dong jadi. Kita belum bahas loh yang ketiga. Iya, iya. Jangan sampai ada orang ketiga. Oh, iya, iya. Begitu. Jadi Lanjut kan. Jadi lanjut jadi blank. apa tadi ya? Karena arsitek menguasai Oh, iya, semua iya. basic knowledge yang Jadi lain ya. kalau arsitek itu biasanya sih ya harusnya sih bisa juga untuk mendesain interior, meskipun ada ilmu lagi yang harus ditekuni lebih dalam, kayak misalnya posisi tinggi, contoh sofa terhadap vas, lebih ke furniture gitu. Jadi ilmunya tuh lebih apa sih, kalau dokter tuh lebih spesialisasi lagi Iya, gitu. iya. Detail lah ya, Iya, detail lah lebih ya. detail lagi. Cuman sebenarnya kalau orang yang punya taste ya, Iya. udah ada bakat taste-nya sendiri, ya aman sih gitu Iya, loh. iya, Ditambah iya. lagi dia udah belajar tentang estetika segala macam, teknik ya. Oke. Tinggi harusnya sofa aman. dan tinggi vas itu juga harus Iya. disesuaikan rumahnya ya. Iya. Coba Kak Desi ditelaah dulu Aduh. di studio kami ini lah Iya, sesuai iya, iya. dengan vas kami. Dari mana nih Mbak? Rawa sebelah. Ini dari Gandos kalau nggak salah ya, Kak Jolnya kemarin ya. Iya. Tapi boleh lah, ini Kak nggak mati-mati loh. Iya, 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 Mati-mati iya. nih. Disiram Kadang-kadang terus ya? lupa, kadang-kadang lupa nyiramnya ya. Plastik yuk. Iya. Oh iya. Berarti vas itu memang harus tinggi dari sofa. Enggak juga, maksudnya ada ilmunya. Jadi kayak misalnya kita duduk, jarak pandang itu seperti apa. Ya. Kalau kita mau taruh furniture, misalnya apa namanya, ada yang berdiri gitu, ketinggiannya tidak boleh melebihi apa gitu. Makanya itu. Peletakan jam dinding juga katanya ya? Iya, kayak peletakan jam dinding, misal kan ada yang di kamar, posisinya di mana itu pengaruh terhadap psikologi si yang punya bangunan. Cermin, posisi cermin di mana, misalnya kita lagi tidur kan kita tidak boleh cermin di samping, pas bangun nih lihat kan kita kaget sendiri Iya, gitu iya, loh iya, pagi-pagi. Bare face gitu. Biru ya? Oh, ya. Iya, itu pengaruh itu terhadap semangat pagi kita kan. Bener. Terus juga posisi apa ya, TV misalnya, TV itu tidak dianjurkan di dalam kamar. Karena apa, dia bakal mendistrak, kita kan mau istirahat. Benar. Ruang kerja tidak boleh juga di Iya, dalam iya, kamar iya. gitu. Untunglah TV aku kabelnya hilang di dalam kamar. Oh, mati jadi. Mati jadi. Padahal udah ditonton TV bukan Iya. nonton TV. Seperti itu benar Iya. juga. Ya, karena kalau TV ada di dalam kamar kan bakal mengganggu suasana kehangatan Iya, di dalam kamar benar, gitu. Bukan lagi mau istirahat ya. Jadi nonton TV sampai pagi. Bener, Sebenarnya sih kalau- kalau lagi itu TV tidak boleh. Apa tuh? Di dalam gudang. Iya, nggak boleh rusak nggak dia bisa sebenarnya. dipakai. Iya. Kalau jam itu katanya bener nggak boleh di atas pintu. Kita buka pintu ruang tamu Iya, di atas pintu. iya, karena apa? Ya logikanya kan kalau misalnya kita nutup pintu nih, ada getaran, Iya. jamnya jatuh kena kepala. Sebenarnya bukan ilmu seperti apa, ya itu tadi ada aja ya. ada ininya apa? Ada dasar-dasarnya kenapa tidak boleh, bukan mitos ya gitu. Apalagi kalau jamnya mati ya nggak boleh bener itu. Iya. Tidak berfungsi, untuk apa ditaruh ya? Iya. Tapi jangan salah, jam mati masih menunjukkan waktu yang benar 2 kali. Wah. Ya sama Dalam kayak warna juga pengaruh. Oh, warna. Iya, Oke. misalnya dalam satu ruangan itu warnanya itu paling banyak harus 3 atau 2 itu. Jangan Dan kebanyakan. harus sesuai gradasinya. Jangan misalnya dalam ruangan tuh merah biru kuning gitu kan. Iya benar. Emang ini apa, taman kanak-kanak. Iya. Nah Kak, kalau sekarang ini saya lihat banyak kan di rumah orang itu ruang tamunya itu, kalau dulu tuh kan ruang tamu besar, ruang keluarga besar kayak gitu kan. Iya, Padahal ruang tamu ini kadang-kadang dipakai cuman kalau ada tamu doang. Iya. Nah sekarang ini ruang tamunya itu kecil, tapi pas yang di tengah-tengahnya itu besar. Nah itu baiknya tuh seperti apa sih Kak sebenarnya? Balik lagi ke kenyamanan si yang punya bangunan. Kalau sekarang rumah-rumah di Jakarta itu Iya. malah tidak punya ruang tamu. Malah ketika dia masuk ada foyer, langsung TV. kitchen set. Iya, langsung makan ya. Iya. Makan ya. Jadi dari kitchen set itu dia memang kayak open space. Di situ ada sofa, tempat TV, bahkan Cafe langsung kayak ada gitu ya? kaca, ada kolam renangnya. Nah, jadi sebenarnya tidak ada dasar bahwa habis ruang tamu harus ruang tengah, nggak ada. Jadi balik lagi ke pengguna bangunan, asal setiap ruangan-ruangan itu tadi terhubung dengan baik, punya sinergitas yang Iya. baik, tidak ada ruangan mati, sirkulasinya baik. gitu. Iya bener ya. Soalnya kalau ruang tamu besar tapi jarang juga ditempatin. Cuman Kalau untuk yang misalnya kayak pejabat-pejabat ya, Iya.
Ya mungkin dia kan harus ada private penerima ya, tamu, jadi juga. mungkin ruang tamunya harus besar gitu. Atau mungkin yang punya banyak anak gitu kan, ruang keluarganya harus gede gitu. Atau mungkin yang keluarga muda gitu, misalnya dia dari pagi keluar sampai malam pulang ke rumah, ya rasanya kamarnya saja yang dibesarin karena dia akan selalu banyak di situ, ruang tengahnya dikecilin aja, jadi balik lagi ke pengguna bangunan gitu loh. Betul. Dan di Lindy Park ini bisa di custom juga untuk desain dalamnya. Kalau desain dalam emang itu udah? sebenarnya kita serah terimanya sesuai dengan desain kita ya, karena yakinlah udah didesain dengan secakep mungkin gitu. Karena ya desain interior ya. Iya, adalah Kak Desi, arsitek Arsitek, dong. ya. Iya. Nah, Kak Desi, kalau dalam ilmu arsitek ini kan udah 13 tahun nih jadi arsitek. Ada perkembangan teknologi nggak yang lebih memudahkan dalam pekerjaan seorang arsitek sekarang? Ya ini pertanyaannya cakep banget. Sama kayak orang ya? Oh iya, sama-sama. Iya, dalam ya. Baru inilah bagiannya. berpuji pertanyaan. Dalam. Memang ini akhir bulan sih Haga. Iya, Tapi akhir zaman. akhir zaman. Akhir zaman. Iya, jadi sekarang itu teknologi mau nggak mau itu berpengaruh ya, apalagi terhadap dunia arsitek. Kalau kita lihat zaman dahulu tuh arsitek senior itu kan nggak ada yang namanya secanggih sekarang. Benar. Ngerjain pakai SketchUp, program 3D Max, Archicad, segala macam, Lumion, segala macam. Nah, sekarang arsitek-arsitek yang muda, yang maksudnya menguasai teknologi komputerisasi, dia lebih ngedesain ke program. Makanya kalau kita lihat tuh kan gila ya, cakep-cakep banget gitu kan. Tapi ya ada plus ada minusnya gitu loh. Arsitek sekarang itu meskipun dia bagus, tapi nggak semua itu bisa sketsa tangan dengan bagus. Iya. Gitu. Mana udah banyak Plus di minusnya. Tapi teknologi. kalau arsitek dulu itu dijamin sketsanya tuh udah cakep banget Karena gitu. semua manual ya? Iya, Iya, zaman dulu tuh manual. Dulu saya masih kuliah itu nggak ada program. Ngalkir, makanya anak arsitek tuh kerjaannya bergadang gitu, 3 hari nggak tidur, 2 hari nggak Gambar tidur, terus ya, Kak? karena manual gitu. Tapi sekarang itu juga makin kesini itu kan pernah dengar AI? Ya, Ya, tahu. kalau AI itu sebenarnya bukan untuk dunia arsitek aja, di industri musik juga. Iya. Jadi kalau kayak misalnya orang mau ngedesain, katanya kan dia tinggal masukin aja tuh clue-nya. Iya, Pengen langsung. seperti itu, cek langsung keluar. Nah, tapi itu tidak maksimal ya, karena apa? Nggak detail mungkin ya. Arsitek itu kan harus menganalisa lingkungan sekitarnya, Betul. gitu loh, menganalisa tanahnya, Bener. menganalisa si pengguna bangunannya seperti apa, gitu loh. Meskipun hasilnya cakep kelihatannya, tapi apakah nyaman, gitu. Iya. Betul. Pasti beda ya sentuhan tangan manusia sama Iya, sama kayak baju robot tuh, ya. misalnya kita lihat orang pakai baju itu, wih bagus ya, tapi Iya. di kita kan nggak Belum cocok. tentu. Iya, meskipun bajunya bagus banget, kita pakai kan nggak cocok gitu. Betul, Oke, betul. banyak ilmu yang Cek Susan dapat pagi ini tentang rumah, ya, Iya. tentang bangunan. Jadi yang paling inti adalah kita harus mempunyai budget yang pas. Iya, intinya nyari duit lah Iya, cari duit lah Supaya bisa banyak-banyak. bayar arsitek. Benar. Nah, kalau kita ngomongin budget nih, dari tadi kita udah bilang Iya. spill budget. Boleh di-spill sedikit nggak, Kak Desi? Kira-kira seberapa sih kita harus spend untuk siapin dana untuk arsitek? Anggaplah kita Untuk rumah pasangan dulu, muda nih. ya, Pasangan tipe- muda punya ya, lahan tipe kosong Rumah, 100 tipe rumah meter. berapa lah kira-kira? Tipe 45? 75 lah. 65. 65. Pembangunannya apa desainnya nih? Desainnya dulu. Sebenarnya kalau untuk desain itu tidak ada acuan yang jelas sih seorang arsitek A, B atau C ya. Kalau harga tuh gimana ya saya ngomongnya? Kisaran aja. Kisarannya aja, kisaran. Kak. Kalau untuk tipe berapa? Tipe 65. Tipe 65. Kalau tipe 6, kalau saya tuh sebenarnya jarang sih ya kalau yang di bawah tipe 100 ya mendesain. Ya karena dia ada bottom down-nya gitu loh. Karena minimal itu ya 10 juta untuk yang Iya. tipe-tipe di bawah gitu. Oh, itu desainnya aja Itu ya. desain Ya, interior untuk ya? desainnya aja. Iya. Bukan Belum interior. Bukan Oh, desain. Desain rumah. rumahnya, Iya, sketsa gambar rumah, kerja segala segala macem. macam. Minimal ya. Minimal lah itu pemirsa 10 juta lah paling tidak ya. Apalagi nak bangun. Karena memang ilmunya mahal ini. Iya. Ya udahlah nggak usah pusing, dibeli yang sudah jadi aja lah, yang sudah Iya, disiapin sama Lindy Park ya. Langsung aja. Nggak pusing-pusing ini, tinggal ajukan kredit, KTP segala macam, cicil Proses. dong, proses. Iya. Oke, Kak, ini kita udah di penghujung acara nih, boleh terakhir closing statement ataupun himbauan untuk masyarakat Kota Palembang atau promo-promo boleh. Oh boleh gitu. Ya ini maksudnya himbauan untuk apa nih?
untuk apa namanya bisnis Dunia kakak arsitek. juga, dunia arsitek Iya, juga. oke. Ya kalau sekarang itu kan kita Kota Palembang ini kan saya lihat semakin kesini itu semakin maju ya, semakin menjadi kota yang modern. Terus juga saya melihat juga banyak arsitek-arsitek muda yang bermunculan. Jadi bagaimana seorang arsitek itu juga mempunyai peran penting dalam meningkatkan pembangunan di kota tempat dia berada. Mungkin dari peningkatan desain dari segi efisiensi energi, ramah lingkungan, lalu juga peraturan-peraturan bangunan yang harus diperhatikan, lalu juga memperhatikan lingkungan sekitar gitu ya, karena memang kan seperti yang saya alami di perumahan bahwa kita itu yang namanya proses pembangunan ada yang namanya proses penimbunan, tapi juga itu harus diimbangi dengan langkah-langkah seperti apa sehingga itu tidak merusak lingkungan sekitar gitu. Jadi kita harus saling bersinergi, arsitek dan lingkungan dan pemerintah dan juga masyarakat. Oke. Biasa. Terima Keren, kasih keren, banyak Kak keren. Desi Sekali lagi terima kasih, udah Kak datang ke Halo Desi. Palembang. Makasih. Sama-sama, saya juga terima kasih Insight-insightnya. sudah diundang. Sukses terus, semoga lancar. Amin. Habis unit ini, Pak. Amin. Amin. Betul, luar biasa. Dan terima kasih juga Bang Cebice yang terus setia nonton Halo Palembang. Kami ingatkan kita terus hadir setiap harinya jam 9 sampai jam 10 cuma di Pal TV. Memang Punya punya kita. Makasih yang telah nonton, aku Hagai Kaindi. Aku Cah Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.